alam batin pikiran pribadi manusia sesungguhnya adalah bukan bersifat klinik. Anda harus memahami dan memberi kesempatan ruang jiwa Anda untuk bebas menguasai pikiran Anda menuju hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha share sebuah percakapan yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tolong terawang foto terbaru saya, Syekh? Dilihatkan sudah berapa persen energi yang menitis ke raga saya. Karena kemarin ada kejadian aneh waktu ziarah ke makam Prabu Siliwangi, dan akhir-akhir ini banyak orang yang mendatangi saya dan orang bersorban putih. Berpakaian apa dan sosoknya seperti apa ya, Syekh? Tempo hari waktu saya datang ziarah ke makam Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jepra Solendang Galuh di Kebun Raya Bogor, sudah ada puluhan orang yang sedang tawasul, dan saya akhirnya menunggu hingga mereka selesai. Sama kuncen, saya dipersilahkan menunggu di sudut sejajar arah makam. Kurang lebih 2 menit saya duduk, tiba-tiba cuaca yang cerah langsung berubah gelap dan terjadi angin puting beliung disertai suara gemuruh yang sangat keras. Melihat puncak bangunan dan musola jadi ngeri. Takut roboh karena pusaran angin yang begitu kencang. Anehnya, angin puting beliung dan gelap itu hanya radius pemakaman saja. Di luar pemakaman tetap cerah. Kemudian saya masuk dan mulai tawasul. Angin puting beliung tersebut perlahan reda dan berhenti. Cuaca area pemakaman kembali normal, cerah. Fenomena apa atau gimana ya, Syekh? Secara batin atau gaib? Berlanjut ke pertanyaan lagi. Syekh, kalau bukain mata batin secara cepat itu boleh enggak? Dan ada efek negatifnya enggak? Para sahabat semua, buka mata batin secara cepat bisa. Tapi menurut aku kurang bagus. Efek negatif akan lebih banyak pada saat awal manusia melihat alam gaib. Jangka panjang mungkin bisa membaik, tapi tergantung pengkondisian Anda. Para sahabat semua, kita buka sedikit bagaimana sih tentang mata batin itu. Pada dasarnya, mata batin itu sama seperti indera mata seorang bayi yang baru lahir. Ketika awal terbuka, belum begitu jelas melihat dunia ini. Baru di kemudian hari bisa terlihat remang-remang dan semakin lama semakin terang. Sama seperti mata batin kita. Karena pada dasarnya, selain memiliki indera penglihatan, manusia juga memiliki indera mata ketiga sebagai pelengkap perangkat batin manusia. Setelah dilatih terus-menerus dengan rutin dan tekun dalam jangka waktu tertentu, pasti bisa melihat alam batin. Baru sempurna seperti mata batin pada umumnya. Baik bola mata kita terpejam ataupun terbuka, tetap akan bisa melihat. Jadi menurut aku, kita tidak perlu tertarik dengan membuka mata batin secara instan. Karena manusia sempurna itu sudah lengkap. Ini sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan manusia tersebut. Bahwa di dalam setiap makhluk Allah melengkapi perangkatnya. Seperti contoh ular atau hewan-hewan mampu mengobati lukanya sendiri. Begitu juga dengan manusia yang ingin membuka mata batin, maka ada zat di dalam tubuh yang diproduksi aktif untuk terbukanya mata batin manusia. Karena semua yang bersifat instan cenderung tidak sehat untuk rohani kita. Membuka mata batin yang instan ini kebanyakan ada terbantukan energi oleh makhluk dari luar diri yang memediasi mata batin manusia bisa terlihat. Jadi bukan asli milik manusia, tapi dimensi kita yang dipengaruhi oleh mereka. Makhluk halus sangat bisa menciptakan alam gaib yang terlihat, dan itu ditampakkan oleh mata kita saja.
Ini artinya dimensi gaib kita dikuasai mereka. Sudah sering saya jelaskan bahwa energi manusia adalah positif dan energi makhluk halus seperti jin, hodam, setan dan yang lain adalah negatif. Manusia dan makhluk halus lain itu pada hakikatnya adalah selalu bersamaan di dalam satu tempat atau satu ruang, tapi tidak bisa bersinggungan dan tidak bisa bersentuhan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Ar-Rahman Ar-Rahimnya untuk semua makhluk. Jika energi negatif mendekati energi positif, pastilah yang negatif akan menjauh dan tidak mau disentuh. Kita mungkin pernah berada di suatu tempat yang mendadak ada hawa dingin menyentuh bagian dari tubuh kita. Jika kita manusia hidup normalnya adalah berbadan hangat, maka makhluk halus rasanya adalah sebaliknya, dingin seperti sentuhan tersebut. Jadi semua bertolak belakang antara dimensi lahir dan dimensi gaib. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang lain mengenai ilmu titisan Syekh. Efek negatifnya bahaya enggak sih kalau orang yang sudah ketitisan ilmu? Karena saya pernah dengar leluhur mau menitis ke diri seseorang itu karena wadah batin seseorang tersebut diperkirakan bagus. Baik, kita jawab pertanyaan ini. Sampai di sini mohon dipelajari dulu wadah batin yang bagus. Apakah itu yang dimaksud? Itu adalah hati, sisi hati atau tepatnya adalah nurani. Semakin bagus hati manusia, maka wadahnya akan semakin besar dan semakin kuat. Tapi perlu diketahui bahwa taraf gaib titisan belum mampu masuk pada dimensi alam batin hati manusia, melainkan hanya mampu di alam dimensi batin pikiran manusia. Alam hati manusia adalah rahasia Tuhan, jadi mohon berhati-hati, mohon sekali untuk berhati-hati. Alam pikiran, alam akal, alam hati, alam rasa, alam sukma, alam ruh, alam kesejatian diri, semua itu adalah dimensi alam batin di dalam diri manusia. Pikiran bukanlah otak, pikiran adalah alam batin, sedangkan otak adalah lahiriah atau ada wujudnya. Dan mohon maaf termasuk juga angin puting beliung saat Anda menunggu di makam tadi. Hal seperti ini adalah alam gaib tahap pikiran, bukan alam gaib tahap hati. Karena kalau alam batin hati, Anda tidak akan mengetahui hal-hal seperti itu, tapi Anda akan mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, rahasia ketuhanan, takdir, qadar dan lain-lain. Kalau alam batin pikiran pribadi manusia sesungguhnya adalah bukan bersifat klinik. Anda harus memahami dan memberi kesempatan ruang jiwa Anda untuk bebas menguasai pikiran Anda menuju hati, bukan sebaliknya jiwa Anda dikuasai oleh pikiran. Jika jiwa Anda menguasai pikiran, insya Allah bisa, jiwa akan membimbing kita. Mungkin ini adalah rumit ya, tapi perlu kita pahami. Dan sebaliknya, jika pikiran kita menguasai jiwa kita, maka eksistensi jiwa tidak mampu keluar, dan alam gaib pikiran kita mampu termasuki oleh alam gaib yang ada di luar diri atau alam astral. Jadi mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Makanya butuh banyak wawasan, dan mohon jangan tertarik dengan semua yang bersifat instan. Pilih jalan Anda dulu, mau jalan supranatural atau jalan spiritual. Apalagi selama Anda berbuat baik, sesungguhnya mereka itu tidak bisa masuk. Maksudnya di sini mungkin energi tersebut mampu masuk, mampu membantu, tapi sifat dari ilmu titisan tersebut tidak mampu memengaruhi kita, karena jiwa kita sudah terbentuk kuat, sukma kita sudah terlatih untuk menguasai pribadi seluruh keutuhan diri kita. Karena saat manusia berbuat baik, energi jiwa yang berasal dari Tuhan yang berkuasa kuat dalam diri manusia. Di sini mengenai titisan, mohon maaf, saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Karena setiap manusia itu mulai bersentuhan dengan dimensi batin. Seperti Mas ya, sedikit memori saja, saya pernah hidup di zaman Jepang penjajahan.
kemudian juga di zaman Majapahit, bahkan juga di zaman kenabian, ada terlihat di dalam diriku. Dengan itu semua aku bisa melakukan sesuatu yang hebat dan menakjubkan. Tapi dengan menggali rahasia hati, manusia juga bisa berbuat lebih banyak hal yang sama. Tapi ini asli dari diri sejati manusia, bukan dari titisan. Tidak ada sedikit pun eksistensi energi titisan yang masuk ke dalam apa yang kita lakukan. Oleh karena itu di sebagian para sufi mengatakan hati orang mukmin adalah rumah Allah. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Kemudian apakah sukma yang berada di dalam diri ini, apakah benar sukma yang sama dengan sosok tersebut atau di masa lalu ya Syekh? Pada waktu di Aceh dan ditemui gaib Cut Nyadin dan kawan-kawan, mereka memanggil saya Jaka Tingkir. Tapi pas di Jakarta dan Jawa Barat, banyak yang dikenalkan atau mengenalkan diri saya sebagai Raja Galuh. Terus waktu ketemu ilmuwan yang indigo, dia menyebut saya Sailendra. Jadi ada 3 tokoh dalam zaman yang jauh berbeda. Apakah 3 tokoh ini sebenarnya sosok atau sukma yang sama tapi beda zaman ya Syekh? Dari beberapa keterangan tersebut sebenarnya ada banyak dari segi atau sukma dari para leluhur-leluhur yang bisa lepas atau bisa masuk atau bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi di dalam salah satu figur seperti Raja Galuh atau siapa, di situ ada 7 sukma. Kemudian ada Cut Nyadin atau berapa siapa, itu juga ada 7 sukma. Kemudian ada lagi Raja Galuh atau Siliwangi atau siapa, mereka juga memiliki 7 sukma. Kita ibaratkan seperti itu. Di setiap nama tersebut yang masuk ke dalam diri seseorang, itu tidak semuanya, tidak ketujuhnya masuk ke dalam diri atau pribadi Anda. Karena jika hal tersebut masuk, ke 7 sukma tersebut masuk dalam diri Anda, mungkin Anda bukan orang yang sekarang ini, tapi sudah beda. Dan di antara ke-7 sukma dari setiap orang tersebut, terkadang hanya 1 sukma saja yang sudah masuk ke dalam diri kita, diri Anda. Mungkin dari segi ilmu, mungkin dari segi keyakinan, mungkin dari segi nafsu, mungkin dari segi yang lain. Jika dari segi ilmu, maka Anda akan memiliki ilmu yang hebat, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jika dari segi keyakinan, mungkin Anda akan memiliki keyakinan yang mampu meyakinkan diri Anda dan orang lain bahwa ini memang nyata. Dan dari segi nafsu, mungkin Anda harus menyempurnakan itu. Semua itu ada di zaman dahulu. Mereka punya cita-cita yang ingin kembali ke Tuhan. Jadi sukma-sukma tersebut yang mampu menghampiri kita, mampu tampil di dalam kehidupan kita, semua adalah ada di zaman dahulu. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan kembali kepada Tuhan. Mereka punya cita-cita ingin berbuat baik, mereka punya keinginan untuk kembali kepada Allah. Mereka punya visi misi yang betul-betul matang pada saatnya dahulu dan belum terselesaikan, hingga sampai kematian figur tersebut pun masih belum terselesaikan cita-cita mulia mereka. Akhirnya si tubuh sang Prabu atau siapalah itu yang sudah meninggal, ini tubuh badan yang mati, badan yang tidak hidup, tapi sukma ini terus hidup, ruh terus hidup. Akhirnya hidupnya ruh ini, hidupnya sukma ini mencari orang-orang yang diperkirakan mampu untuk meneruskan cita-cita tersebut. Itu adalah sukma yang butuh disempurnakan. Sukma dari segi ilmu yang butuh disempurnakan, sukma dari segi nafsu yang butuh disempurnakan. Kalau memang kita mampu untuk itu, silahkan.
Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik, dengan selalu memuliakan akhlak. Tubuh yang mati sukmanya tergantung di alamnya, tidak mampu kembali karena tidak punya utuh, tidak punya tubuh. Jadi ketika sukma atau ruh atau nyawa tidak menyatu dengan tubuh lagi, maka keinginannya, maka cita-citanya itu tidak bisa berjalan lagi. Karena kenapa? Karena tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki daya rasa cipta untuk menjalankan itu. Jadi tubuh yang mati tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berkehendak, jangankan berkehendak, bernafas saja tidak bisa, membuka mata saja tidak bisa. Jadi tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi para sahabat semua, mohon video ini kita share jika memang ini berguna. Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah oleh kamu walau hanya satu ayat. Kita buka, kita urai semua bayang-bayang yang ada di pikiran kita. Ini akan kita lanjutkan di dalam sebuah video yang akan mengurai tentang bagaimana kita membuka ruang jiwa di dalam pikiran kita, supaya kita benar-benar tahu bagaimana diri sejati manusia itu bisa aktif pada diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.